Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada hari ini, sebuah kartu undangan yang tampak mengintimidasi dikirimkan ke seluruh wilayah Ilahi Utara yang masih berguncang, sehingga menimbulkan gelombang yang lebih besar di wilayah tersebut. Kartu undangan ini dikirimkan secara pribadi oleh orang-orang dari salah satu dari 3 kerajaan dan dikirim ke semua raja kerajaan dan sekte inti dari alam bintang atas dan menengah. Bahkan ada beberapa kartu undangan yang dikirim ke alam bintang rendah yang paling penting. Terlebih lagi, kartu undangan dari kerajaan tidak pernah sekedar undangan. Kenyataannya, itu adalah dekrit kekaisaran yang tidak dapat ditentang. Jika mereka menolak undangan dari dunia bintang lain, hal terburuknya adalah mereka tidak menunjukkan wajah apapun kepada mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani menolak undangan yang dikirimkan kepada mereka oleh salah satu kerajaan, kecuali mereka lelah hidup tentunya. Merupakan hal yang lumrah bagi kerajaan di wilayah Ilahi Utara untuk mengirimkan begitu banyak undangan. Mereka akan melakukannya setiap kali seorang kaisar baru dinobatkan. Namun, kartu undangan ini telah dikirimkan atas nama ketiga kerajaan. Kata-kata kami mengundang semua raja untuk datang dan menyambut penguasa baru kami mengandung kekuatan transenden yang sangat mengguncang mereka. Makna yang terkandung di balik kata-kata itu bahkan lebih mengejutkan daripada kekuatan yang terpancar darinya. Mereka menyebabkan gelombang besar menghantam hati semua realem king wilayah Ilahi Utara. 3 kerajaan bersama-sama menyatakan bahwa mereka memiliki penguasa baru. 3 kerajaan bersama-sama menunjuk penguasa baru. Seorang penguasa baru yang berdiri di atas 3 kerajaan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Ilahi Utara, sebuah gagasan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Yun Ce, nama ini dengan cepat menyebar ke seluruh eselon atas wilayah Ilahi Utara sejak dia muncul di majelis penguasa surgawi yang diselenggarakan oleh Imperial Heaven Realm. Alam bulan terbakar telah runtuh dalam kurun waktu 1 hari. Berita bahwa Yun Ce mewarisi warisan Kaisar Iblis dan bisa melepaskan kekuatan dewa sejati menyebar ke seluruh wilayah Ilahi Utara seperti sambaran petir surgawi, dan Qi Wuyao secara alami juga adalah orang yang mengatur segalanya di balik layar. Qi Wuyao sudah mulai berkampanye untuk Yun Ce sejak awal, menyebabkan namanya, yang cukup baru di wilayah Ilahi Utara, terlintas di benak semua pembangkit tenaga listrik di wilayah Ilahi Utara. Namun undangan upacara akbar ini masih terlalu mendadak, terlalu mengejutkan. Sedemikian rupa sehingga semua penguasa yang bijaksana dan berpengalaman ini tercengang oleh berita tersebut. Di tengah keterkejutan mereka, semua penguasa ini mulai merasakan sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Acara itu akan diadakan sebulan dari sekarang. Lokasinya, wilayah suci alam pencuri jiwa. Alam Burning Moon awalnya menyerah karena 3 alasan. Kekuatan ilahi yang ditunjukkan Yun Ce ketika dia melenyapkan Fen Daojun dalam sekejap, kata-kata jahat dan menggoda dari Qi Wuyao, dan transformasi para penyihir. Tapi tidak ada keraguan bahwa intimidasi dan bujukan Qi Wuyao ini perlahan akan terkikis seiring berjalannya waktu, jadi dia harus terus menekan ide berbahaya apapun yang mungkin dimiliki oleh alam bulan terbakar. Namun, ketika alam bulan terbakar melihat bahwa alam Yama telah menyerah juga, mereka kehilangan keinginan untuk memberontak. Terlebih lagi, setelah Yun Ce menganugerahkan berkah gelapnya kepada mereka, para pelahap bulan yang tersisa merasakan tubuh mereka mengalami transformasi ajaib, sesuatu yang tidak pernah berani mereka impikan. Semuanya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar dan dipenuhi rasa syukur. Tidak ada kesetiaan yang tidak pantas di dunia ini.
Itu seperti konsep di balik wortel dan tongkat, dia sudah cukup menunjukkan tongkatnya dan memberi mereka banyak gigitan wortel. Faktanya, bahkan warisan dan garis hidup mereka ada di tangannya, entah itu bulan terbakar atau alam Yama. Upacara penobatan besar Yunce sudah dipersiapkan dengan banyak kemeriahan di wilayah suci pencuri jiwa. Alam Yama dan alam bulan terbakar juga terlibat. Ketika Yunce memilih wilayah suci pencuri jiwa sebagai tempatnya, itu telah mengirimkan sinyal yang keras dan jelas ke dua dunia lainnya. Ironisnya, selama masa-masa penuh gejolak di wilayah ilahi utara ini, orang yang bertanggung jawab atas semua itu saat ini sedang tidak sibuk dan santai. Kekuatan Qianye Yinger bukanlah satu-satunya hal yang telah ditingkatkan secara signifikan oleh pelet dunia liar yang kedua. Perpaduannya dengan darah Kaisar Iblis juga mengalami kemajuan pesat. Bagi Yunce, dia sekarang telah menjadi inkubator budidaya ganda yang lebih hebat. Setelah dia menarik Qianye Yinger ke dalam lautan tulang kegelapan abadi, dia meminjam energi iblis primordial untuk tanpa kenal lelah berkultivasi ganda dengannya siang dan malam. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, kekuatan mendalam Qianye Yinger, yang telah mengalami transformasi total, jauh lebih solid dan stabil. Penguasaan Yunce atas bencana kegelapan abadi juga telah mengalami lompatan besar selama ini. Meskipun dia masih dalam tahap pertengahan penguasaannya, kemampuannya untuk mengontrol dan menggunakannya telah meningkat beberapa tingkat. Di masa lalu, dia masih perlu sedikit berkonsentrasi ketika dia membantu para praktisi kegelapan menjalani kelahiran kembali mereka yang gelap. Jika kekuatan eksternal atau hambatan internal mengganggu proses tersebut, hal itu akan menyebabkan dia gagal. Tapi pada dasarnya dia bisa melakukan pemberkatan gelap ini dengan satu pikiran sekarang. Namun, hal yang paling penting, adalah lebih mudah baginya untuk mengubah banyak orang. Laut tulang kegelapan abadi tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik bagi Yunce dan Qianye Yinger untuk bercocok tanam. Tingkat energi yin primordial di tempat itu sangat tinggi dan energinya sendiri sangat padat. Tidak ada tempat lain di alam semesta ini yang dapat menandinginya. Di dalam wilayah suci alam pencuri jiwa, di langit jiwa, Yunce duduk di tanah bersila. Matanya terpejam dan tidak ada aura yang terpancar dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan beberapa minggu terakhir berkultivasi ganda dengan Qianye Yinger di dalam laut tulang kegelapan abadi, sehingga budidaya dan penguasaannya terhadap bencana kegelapan abadi telah berkembang pesat. Meski begitu, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengakses hukum ketiadaan tingkat berikutnya. Sepertinya dia benar-benar telah mencapai batas pada saat ini, dan mungkin, ini adalah pemahaman hukum yang paling bisa dia pahami, karena dengan kepergian Kaisar Iblis Pemalu Surga, tidak mungkin ada dunia yang lengkap akan muncul di alam semesta. Namun, meskipun dia hanya bisa mengakses dan memanipulasi bentuk terlemah dari hukum ketiadaan, itu masih merupakan kekuatan aneh yang dengan mudah melampaui semua pengetahuan di alam semesta ini. Qianye Yinger berdiri di perbatasan Soul Sky. Rambut dan roknya berkibar di udara saat angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya dan dia tampak seperti makhluk abadi yang melampaui alam fana. Yunce biasanya menghabiskan waktu berjam-jam dalam keadaan ini, jadi dia sudah terbiasa dengan hal itu. Tiga kerajaan telah bersatu di bawah satu bendera dan upacara penobatan sudah dekat. Ini membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit dari perkiraan awal kami. Selain itu, semuanya berjalan sangat lancar. Qianye Yinger sepertinya sedang berbicara dengan Yunce, tapi dia juga terlihat seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Haruskah kita mengatakan bahwa kekuatan dewa jahat dan bencana kegelapan abadi terlalu kuat,
atau apakah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak langit? Itu benar, segalanya terjadi terlalu cepat, terlalu mudah. Qianye Yinger sangat menyadari betapa kuatnya sebuah kerajaan. Mereka pasti harus memulai dengan membentuk aliansi dengan alam pencuri jiwa, tapi aliansi ini terjadi dengan sangat lancar. Setelah itu, alam Yama awalnya merupakan rintangan terbesar dan tersulit yang harus mereka atasi. Bagaimana reputasi mereka sebagai kerajaan raja yang telah mencapai puncak wilayah ilahi utara selama 800.000 tahun terakhir bisa dianggap bohong. Bahkan jika mereka berhasil dengan mudah menaklukkan alam bulan terbakar terlebih dahulu, menaklukkan alam Yama akan menjadi perjuangan yang panjang dan pahit. Namun, dalam ironi yang paling kejam, justru karena keberadaan laut tulang kegelapan abadi, alasan utama naiknya mereka, sehingga mereka terpaksa menyerah tanpa perlawanan. Wali terkuat mereka bahkan menjadi 3 anjing kuat dan setia yang melayani Yunce sebagai tuan mereka. Alam bulan terbakar adalah alam raja terlemah, namun sumber dayanya yang dalam dan inti kekuatannya yang kuat tidak bisa diremehkan. Jika Fen Daojun memilih untuk bertarung sampai akhir, mereka akan membayar harga yang sangat mahal untuk mengalahkan alam bulan terbakar. Namun, karena marah, Yunce telah menghancurkan Moon Eater terkuat mereka dengan satu serangan telapak tangannya dan telah melenyapkan Kaisar Dewa Bulan terbakar dengan satu pukulan pedangnya. Kekuatan angkur yang dia tunjukkan, sebuah kekuatan yang dimilikinya, di wilayah para dewa, telah menggulingkan keyakinan dan keyakinan alam bulan terbakar dalam sekejap. Mereka telah menyerah tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Adapun alam pencuri jiwa, jika Qiwu Yao bukan tuannya dan mereka berada dalam hubungan yang saling menguntungkan, dia mungkin akan menjadi musuh paling menakutkan yang harus mereka hadapi dari 3 kaisar dewa. Ini adalah upaya yang luar biasa besar, sesuatu yang belum pernah dicapai dalam sejarah wilayah ilahi utara, namun kenyataannya, bahkan tidak ada satu pun pertempuran putus asa yang terjadi. Yunce membuka matanya dan berbicara dengan suara rendah, kembali ke alam dewa. Aku bergerak seolah-olah aku sedang berjalan di atas es tipis dan aku bersentuhan dengan kematian berkali-kali. Dunia hanya mendengar ketenaranku yang semakin besar, lingkaran cahayaku yang semakin cemerlang, tidak ada seorang pun yang tahu tentang perjuangan hidup dan mati yang harus aku lalui untuk mencapai posisiku saat ini. Mata emas Qianye Yinger diam-diam menoleh ke arah Yunce. Perjuangan hidup dan mati terbesar yang harus dia lalui di alam dewa adalah situasi di mana dia telah menjerumuskannya ke dalamnya. Hal yang paling dekat dengannya dengan kematian dan penyiksaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya datang dari dia. Saya bersyukur atas semua berkah yang diberikan kehidupan kepada saya. Jadi saya menjadikan penyelamatan dunia sebagai tugas dan misi yang harus saya penuhi. Saya pikir saya adalah Mesias yang dipilih surga. Saya bahkan telah menanyakan pertanyaan yang sangat arogan ini kepada Wuxin. Tidakkah kamu ingin ayahmu menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia? Hah? Yunce perlahan mengangkat kepalanya ke arah langit. Awan hitam bergolak di langit saat dia berbicara, wilayah ilahi utara. Di negeri kegelapan yang tandus dan ganas ini, kupikir hanya cobaan dan kedengkian tanpa batas yang menantiku. Namun, meskipun jalan untuk menjadi Mesias penuh dengan bahaya dan kematian, perjalanan menuju dunia iblis, turunnya ke dalam kegelapan, tampaknya dipandu oleh takdir. Tatapannya mulai menjadi dingin dan seram ketika dia berkata dengan suara yang lebih dalam, ternyata, aku selalu salah tentang alasanku, identitasku sendiri. Saya tidak seharusnya menjadi orang suci yang bisa menyelamatkan dunia. Aku selalu ditakdirkan menjadi Raja Iblis yang akan membawa malapetaka.
Tapi saat ini, yang benar-benar ingin ku ketahui adalah, dia mulai terkekeh dan bibirnya membentuk senyuman dingin dan jahat. Cahaya iblis di matanya semakin menyeramkan saat dia berkata, siapa di antara 3 wilayah dewa yang akan menjadi pahlawan yang akhirnya membunuhku dan menyelamatkan dunia pada akhirnya? Heh, Qianye Yinger mendengus mendengar kata-kata itu dengan nada menghina. Raja Iblis yang membawa malapetaka. Bahkan jika kamu menyelamatkan dunia 10 kali lipat, masih ada banyak pria di alam dewa yang akan ngiler memikirkan untuk memotongmu menjadi berkeping-keping. Hanya karena kamu tidur dengan Ratu Naga dan Dewi. Yunce melirik ke arahnya. Angin dingin menekan pakaiannya ke tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sangat indah. Dia terkekeh mengejek, kaulah yang menyerahkan dirimu kepadaku, namun akulah orang yang paling berdosa di sini. Lelucon yang luar biasa, kalau begitu, kamu layak untuk dicabik-cabik sepanjang waktu. Suara Qianye Ying terhenti dan mata emasnya berputar ke arahnya. Jadi Sensi juga menampilkan dirinya padamu. Yunce terdiam. Hahaha, Qianye Yinger membungkuk ke depan dan dadanya yang mewah terangkat saat dia mulai tertawa tak terkendali. Seperti yang diharapkan, semakin murni dan mulia penampilan seorang wanita, sebenarnya dia semakin cabul dan tidak terkendali. Hahaha, tutup mulutmu, Yunce menegurnya dengan dingin. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Kamu tidak boleh mengatakan satu hal pun yang buruk tentang dia. Sesuatu yang buruk. Qianye Yinger memutar matanya yang indah dengan tidak peduli. Saat Anda menggunakan kata-kata itu untuk mendeskripsikan saya, Anda menyebutnya pujian yang tinggi. Tapi jika menyangkut dirinya, itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Yunce tercengang dengan balasan itu. Ayah. Sepertinya ratu ini datang di waktu yang salah. Suara lembut dan jahat yang bisa melelehkan tulang terdengar di udara. Ciwuyao turun dari langit dan kali ini tidak ada kabut hitam yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan wajah cantik dan sosok jahatnya. Senyuman kecil yang terlihat di bibirnya begitu memikat sehingga bisa menyihir seorang pria ribuan kali lipat dan tubuhnya yang indah sepertinya telah diukir oleh pematung paling terampil dan penuh gairah di alam semesta. Kedatangannya menyebabkan Yunce bergegas berdiri seolah-olah karena insting. Alis Qianye Ying berkerut. Yun Qianying. Alis Ciwuyao melengkung menjadi bulan sabit saat dia terkikik. Bolehkah aku meminjam Yunce sebentar? Ciwuyao baru mengambil satu langkah anggun ke depan, namun dadanya yang besar sudah mulai bergoyang dengan cara yang memikat dan provokatif. Alis Qianye Yinger berkedut hebat saat dia memutar kepalanya ke arah Ciwuyao. Dia berkata sambil mendengus dingin, aku tidak akan meminjamkannya padamu. Aroma yang mempesona dan lembut menyerang lubang hidung mereka saat Ciwuyao muncul di sisi Yunce. Dia memberinya senyuman genit sambil berkata, kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu ingin menjadikan ratu ini permaisuri Yunce, tetapi kamu terjebak padanya 24 jam. Anda bahkan tidak bersedia memberi ratu ini sedikit pun tentang dia. 9 anak di sampingku, dan bahkan ratu ini sendiri, terus menggerutu tentang situasi ini sementara kami dengan cemas menunggu penyelesaian dari pihakmu. Nafasnya yang hangat dan lembut membelai leher Yunce. Yunce tidak bergeming tapi dia merasakan tubuhnya memanas dengan cepat saat darahnya mulai mendidih tak terkendali. Bagi Yunce, aspek paling menakutkan dari Ciwuyao bukanlah jiwa kaisar iblisnya. Sebaliknya, itu adalah daya tarik iblis yang dia pancarkan dalam setiap napas yang dia hirup, sesuatu yang telah diberkati oleh surga sejak awal. Saat itu, dia menggunakan wajah Muswanyin yang sedingin es dan cantik, dan tubuhnya yang seperti dewi, kecantikan dingin yang menyerupai teratai es yang angkuh dan tinggi,
untuk mendorongnya ke tepi jurang. Efeknya semakin kuat sekarang ketika dia mendekatinya sebagai Ratu Iblis yang menyihir. Kata-kata Qiu Yao membuat Qianye Yinger berbalik ke arahnya. Saat dia menatap lekuk tubuh jahat yang bahkan menyebabkan hati seorang wanita berdebar, senyuman lembut terlihat di wajahnya saat dia berkata, "Qiu Yao, aku terus mendukungmu untuk dijadikan permaisuri Yunce. Dan ini juga salah satu syarat dari pernikahan kita, aliansi dan ketulusan terhadap satu sama lain. Namun, satu-satunya orang yang bisa tidur dengannya adalah aku. Itu adalah dua hal yang terpisah. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" Yunce terdiam. Puff, Qiu Yao terkikik menggoda. Banyak riak mempesona menari-nari di matanya dan bahkan Qianye Yinger terpaksa dengan cepat mengalihkan pandangannya. "Apa yang bisa saya bantu?" Yunce bertanya sambil menghela napas pelan. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tindakannya, dia masih berusaha menghindari tatapannya dengan cara yang agak tidak wajar. Dia masih belum tahu bagaimana dia harus berinteraksi dengan Qiu Yao. Ada dua hal dalam agendanya. Mata indah Qiu Yao yang mempesona mengarah ke Yunce saat dia tersenyum padanya. "Masalah pertama yang harus kita tangani adalah ini. Upacara penobatan agungmu akan diadakan dalam 7 hari, dan semua pahlawan wilayah Ilahi Utara akan berkumpul untuk menyaksikannya. Tapi kamu masih belum memutuskan gelarmu sebagai Kaisar Dewa. Sebagai Tuan Iblis pertama di wilayah Ilahi Utara, gelar kekaisaranmu memang sangat penting." Yunce benar-benar belum memikirkan gelar kekaisarannya. Seorang Kaisar Dewa adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta ini. Semua orang yang naik tahta melakukannya demi kekuasaan atau untuk mengejar puncak jalan yang mendalam. Mereka telah melampaui semua makhluk hidup lainnya dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Tapi Yunce hanya ingin membalas dendam. Baginya, gelar kekaisarannya sama sekali tidak penting. "Sejak kamu mengungkit hal ini, kamu pasti sudah memikirkan sesuatu," jawab Yunce dengan tegas. "Sebenarnya aku punya dua gelar dalam pikiranku," jawab Qiu Yao lesu. "Yang pertama ada hubungannya dengan fakta bahwa kamu mewarisi darah iblis dan seni iblis Kaisar Iblis Pemalu Surga. Anda adalah satu-satunya penerusnya. Jadi sangat masuk akal jika kamu mewarisi nama Kaisar Iblis Pemukulan Surga. Gelar kekaisaran ini akan membawa otoritas yang tak tertandingi di wilayah Ilahi Utara." Alis Yunce sedikit berkerut saat dia bertanya, "Bagaimana dengan yang kedua?" "Kaisar sesat." Qiu Yao melanjutkan dengan suara menawan, "Nasibmu berubah saat kamu mewarisi warisan dewa jahat. Bagimu, yang memiliki kekuatan dewa jahat yang mengalir di pembuluh darahmu, tidak pantas juga untuk mengambil gelarnya. Selain itu, kata sesat tidak berarti baik atau jahat. Ini mencakup kurangnya pengendalian dan penghinaan yang sangat sesuai dengan perubahan nasib dan kerangka berpikir Anda." Qiu Yao selesai berbicara. Namun, dia tidak meminta pendapat Yunce. Matanya yang indah menoleh untuk melihat Qianye Yinger. "Jadi apa yang Anda pikirkan?" Qianye Yinger menjawab dengan ekspresi dingin dan tegas, "Dia bukanlah Kaisar Iblis Pemalu Surga, juga bukan dewa jahat. Dia unik dan tak tertandingi. Dia adalah Yunce, seseorang yang tidak membutuhkan prestise atau gelar orang lain." "Oh." Qiu Yao menyeringai kecil saat pandangannya sedikit menunduk. "Sepertinya kamu sudah memikirkan gelarnya." "Tuan Iblis dari Utara, Kaisar Yun." Qianye Yinger mengumumkan dengan tatapan tajam. Awan telah menutupi kubah biru surga sejak dahulu kala dan mengabaikan seluruh ciptaan sejak awal. Awannya akan turun dan menyelimuti seluruh dunia, akan menjungkir balikkan bumi dan lautan,
dan kemurkaannya akan seperti guntur di 9 langit itu sendiri. Lagi pula, itu adalah nama belakangnya. Karena dia dinobatkan sebagai kaisar, kata Yun akan tertanam di hati semua ciptaan. Qianye Yinger baru saja menyelesaikan kalimatnya tetapi bibirnya bergerak pelan. Alisnya sedikit berkerut saat dia mengarahkan kata-katanya ke arah Qiwu Yao menggunakan transmisi suara. Ini juga merupakan kemuliaan abadi yang bisa dia berikan kepada keluarga dan anggota klannya. Alasan dia mengucapkan kata-kata itu adalah karena dia ingin kata Yun lebih tinggi dari segalanya, sehingga dia bisa menghapus sebagian rasa bersalah mendalam yang dia rasakan terhadap keluarganya. Dengan cara ini, dia akan mampu memberikan kemuliaan abadi kepada keluarga dan klannya. Dia akan mengabadikan mereka dengan cara ini. Dibandingkan dengan permusuhan Qianye Ying terhadapnya, sesuatu yang jelas meningkat drastis dari sebelumnya. Qiwu Yao tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk melibatkan dia. Dia malah tersenyum kecil pada Qianye Yinger sambil memiringkan kepalanya dan memuji kata-katanya. Sangat bagus, Tuan Iblis Kaisar Yun. Kalau begitu sudah diputuskan. Qianye Yinger terkejut. Yun Ce mengangkat kepalanya, aku bahkan belum memberikan jawabanku. Masalah kedua adalah mengenai gadis dari alam cahaya berkilau wilayah ilahi timur, kata Qiwu Yao. Yun Ce terkejut sesaat. Dia dengan kasar berbalik, Sui Meiyin. Apa yang terjadi padanya? Qiwu Yao belum pernah berinteraksi dengan Sui Meiyin dalam wujud aslinya sebelumnya, tetapi sebagai Musuanyin, dia telah bertemu dengannya lebih dari sekali. Saat itu, dia sendirian memfasilitasi pernikahan Yun Ce dan Sui Meiyin, meskipun pada akhirnya usahanya sia-sia. Sekitar 2 tahun yang lalu, jawab Qiwu Yao dengan lesu, berita bahwa alam cahaya berkilau memberikan perlindungan kepadamu telah diumumkan dan mereka dihukum oleh Kaisar Dewa Bulan. Kata Kaisar Dewa Bulan, secara bersamaan menusuk saraf Yun Ce dan Qianye Yinger. Inti Yun Ce bergetar hebat saat dia menggeram dengan suara rendah, apa maksudmu dengan dihukum? Suara jahat Qiwu Yao lembut dan tidak tergesa-gesa saat dia menjawab, ada rumor yang mengatakan bahwa Raja Alam Cahaya berkilau Sui Qianheng bertanggung jawab atas seluruh masalah ini. Kaisar Dewa Bulan ingin langsung mengeksekusinya, namun untungnya, Kaisar Dewa Surga Abadi berhasil turun tangan tepat pada waktunya. Dia membela kasus mereka dan meminta belas kasihan Kaisar Dewa Bulan, sehingga Sui Qianheng malah menjadi lumpuh. Tapi di saat yang sama, Sui Meiyin juga dijatuhi hukuman penjara di alam Dewa Bulan selama 1000 tahun. Yun Ce tidak berbicara atau bergerak, tapi kebencian gelap muncul di wajahnya. Dalam hati Yun Ce, hanya ada satu tanah suci lain di wilayah ilahi timur selain Snow Song Realm. Hanya ada satu gadis lain yang masih memilih untuk memeluknya saat air matanya membasahi punggungnya, bahkan setelah kegelapannya tersingkap ke dunia dan telah menjadi musuhnya. Pada hari itu, hari yang sangat dingin hingga dia merasa seperti tercebur ke dalam neraka es, itulah satu-satunya sumber kehangatannya. Setelah Sui Qianheng lumpuh, dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai Realm King dan Sui Yingyue telah menjadi Glaze Light Realm King sejak saat itu. Adapun Sui Meiyin, belum ada kabar apapun tentang dia sejak dia dipenjara di alam Dewa Bulan. Alam Cahaya Mengkilap mencoba mengunjunginya berkali-kali, tapi mereka selalu diusir. Yun Ce mencengkeram tinjunya begitu erat hingga tulangnya hampir bergeser keluar dari posisinya saat dia menggertakkan giginya karena marah. Saat itu, dia telah meninggalkan alam cahaya mengkilap begitu dia terbangun. Selain itu, dia telah mencoba yang terbaik untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka dan menghapus semua bukti yang melibatkan mereka.
Namun pada akhirnya, mereka masih terlalu terlibat. Tidak peduli bagaimana dunia melihatmu, kamu akan selalu menjadi yang terbaik, orang terbaik yang pernah ada di hatiku. Jadi tolong, tetaplah hidup, kamu dan semua orang yang kamu cintai harus tetap hidup, oke? Saat itu, ketika mereka terakhir kali bertemu, pengingat lembut dia menangis dan tatapannya yang penuh air mata adalah cahaya berharga yang menjaganya agar tidak sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan selama bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan paling suram dalam hidupnya. Kaisar Dewa Bulan, Xia Qingyue. Mata Yun Ce mengeras saat benang niat membunuh liar terjalin secara kacau di kedalamannya. Kehancuran bintang kutub biru yang indah dan menyayat hati telah menjadi mimpi buruk paling kejam sepanjang hidupnya. Kebencian dan niat membunuh terhadap Xia Qingyue jelas melebihi niat Zhou Suzi. Kaisar Dewa Bulan memenuhi gelarnya sebagai Kaisar Dewa. Dia benar-benar tanpa ampun dan tegas untuk menjadi salah satunya, kata Qianye Yinger dengan suara rendah sebelum melirik Ciwu Yao dengan pandangan gelisah. Apa yang dilakukan Xia Qingyue benar-benar normal. Pertama, dia akan bisa benar-benar melepaskan diri dari pergaulan apapun yang dia miliki dengannya, menghilangkan semua keraguan yang ada padanya karena pernah menjadi istri iblis. Kedua, dia mampu menghilangkan segala kemungkinan bencana di masa depan yang mungkin timbul dari cinta mendalam Sui Meiyin pada Yun Ce. Sebagai Kaisar Dewa Bulan yang kejam dan tegas, dia pasti akan menggunakan alasan sempurna ini untuk mendapatkan kendali penuh atas Sui Meiyin, yang memiliki jiwa tahan karat ilahi dan berpotensi menyebabkan banyak bencana. Tidak perlu menunggu sampai upacara penobatan selesai. Yun Ce berbicara perlahan dan menggeram dengan suara rendah. Mari kita mulai mengumpulkan pasukan, kirim Hua Jin ke wilayah ilahi timur sekarang. Sepertinya agak terburu-buru, Chu Wuyao mengalihkan pandangannya ke arahnya dan menjawab. Namun, karena ini adalah perintah dari Master Iblis, bagaimana aku bisa menolak? Dia sudah berangkat 1 jam yang lalu. Dia memahami Yun Ce dengan sangat baik. Dia sudah mengantisipasi apa reaksinya ketika dia bercerita tentang Sui Meiyin. Tapi, dia tidak berniat menyembunyikan Yun Ce. Tidak ada orang yang suka rahasia dirahasiakan darinya, meskipun alasannya bagus. Yun Ce tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menghela nafas panjang. Sosoknya bersinar dan dia mulai turun dari Soul Sky. Dia perlu mencari tempat untuk menenangkan diri. Oh, mata indah Chu Wuyao menatap Qianye Yinger. Kenapa kamu tidak mengikutinya? Apakah kamu tidak takut wanita lain akan mengambil keuntungan dari situasi ini? Qianye Yinger balas menatapnya, seolah-olah dia mencoba melihat ke dalam jiwanya melalui jendela matanya. Mengingat betapa terisolasinya wilayah ilahi utara dan wilayah ilahi timur satu sama lain, Anda pasti bersusah payah untuk mendapatkan informasi sedetail itu. Karena bencana kegelapan abadi telah membuat tubuh kita sangat cocok dengan kegelapan, kemungkinan memperlihatkan aura kegelapan kita di luar wilayah utara telah menurun drastis, jadi, Chi Wuyao melanjutkan, matanya membara dengan daya tarik yang kabur, itu tidak sulit lagi mendapatkan informasi. Sebaliknya, masih sangat sulit bagi 3 wilayah dewa lainnya untuk mencoba mengumpulkan berita apapun tentang kami. Mengapa kamu secara khusus datang ke sini untuk memberitahunya tentang gadis dari alam cahaya berkilau itu? Qianye Yinger bertanya. Dia seharusnya tidak bosan untuk menyebutkan apapun tentang dia kepadamu. Gadis. Senyuman kecil terlihat di bibir Chi Wuyao. Aku bisa memanggilnya seperti itu, tapi aku khawatir kamu tidak bisa. Setelah dia melewati 3000 tahun di alam surga abadi, dia bisa dianggap sebagai kakak perempuanmu baik dari segi usia dan senioritas. Jawab pertanyaan saya.
Qianye Yinger sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama, siapa kamu sebenarnya? Aku akan memberitahumu setelah upacara penobatan akbar. Meskipun, Qi Wuyan berbicara dengan lembut, lebih baik bagimu jika kamu tidak mengetahuinya. Qianye Yinger tidak lagi melanjutkan pertanyaan itu. Tapi dia juga tidak pergi mencari Yun Ce. Dia malah mengubah topik pembicaraan dan menanyakan pertanyaan lain kepada Qi Wuyao, apakah kamu tahu siapa Xia Qingyue? Saya tahu, jawab Qi Wuyao. Mungkin aku lebih memahaminya daripada kamu. Oh, Qianye Yinger tidak mau mempertanyakan kata-katanya. Dia malah menanyakan pertanyaan lain. Lalu, berdasarkan pemahamanmu tentang dia, orang seperti apa dia? Senyuman kecil Qi Wuyao menghilang dan matanya tertutup lapisan kabut gelap. Aku membawa jiwa kaisar iblis dan sering menyombongkan diri bahwa kemampuanku dalam melihat orang lain tak tertandingi. Tapi Xia Tiyue sangat merusak kepercayaan diriku pada aspek itu. Saat itu, penilaianku terhadap Xia Qingyue adalah bahwa dia adalah seseorang yang tidak akan pernah menyakiti Yun Ce. Pada akhirnya, dia adalah orang yang paling kejam dan tanpa ampun padanya. Qianye Yinger tertawa dingin. Itulah mengapa mereka mengatakan bahwa hal tersulit di alam semesta ini adalah bisa melihat hati seorang wanita dengan jelas. Qi Wuyao menatap bola emas Qianye Ying. Bibirnya sedikit cemberut. Lagi pula, wanita terlalu pelin-pelan. Alis emas Qianye Yinger menyatu. Apakah kamu berbicara tentang aku? Qi Wuyao tersenyum tipis. Dulu ketika kamu menanggalkan pakaian Canyi di alam reruntuhan pusat, kamu pasti ingin melihat nafsu binatang Yun Ce meledak sehingga dia akan mencabuli Canyi dengan kejam, benar kan? Qianye Yinger terdiam. Kembali ke alam surga kekaisaran, saat kamu berduel melawan Yao Dai, dia menanyakan jenis seni mendalam apa yang sedang kamu kembangkan. Anda mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya bertanya pada calon majikannya, dan Anda bahkan menekankan bahwa dia akan memintanya di tempat tidur. Qianye Yinger terdiam. Saat itu, kamu tidak sabar menunggu Yun Ce menginjak-injak wanita yang berstatus tinggi dan memenuhi standarmu, karena kamu pernah berada dalam situasi seperti itu, jadi kamu akan mendapatkan rasa senang dan keadilan yang menyimpang dari melihat penderitaanmu ditimpakan pada orang lain. Tatapan Qianye Ying sedikit membeku tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Arus yang Anda lompati dari satu ujung ekstrim ke ujung lainnya. Kata-kata Qi Wuyao masih memiliki nada yang tersisa, saya tidak bermaksud mendapatkan hasil ini ketika saya ingin Anda melihat diri Anda sendiri dengan jelas. Jiwa Qianye Yinger terpelintir, baik itu di masa lalu atau sekarang. Bahkan ketika aku menjadi permaisurinya, satu-satunya yang diperbolehkan tidur dengannya adalah kamu. Qi Wuyao tertawa sambil mengerucutkan bibirnya. Bahkan pelacur pun akan kesulitan untuk mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu, tapi kata-kata itu sebenarnya keluar dari mulut Dewi Brahma Monarch. Anda bahkan mengatakannya dengan tergesa-gesa dan bingung. Caramu yang tidak sedap dipandang untuk mempertaruhkan klaimmu lebih buruk daripada cara anak ayam yang baru lahir. Apakah kamu setakut itu padaku? Aku takut padamu. Wajah giok Qianye Yinger tanpa ekspresi, namun kekacauan melonjak dan bergolak di dalam hatinya. Hampir setiap kata yang keluar dari wanita menakutkan di depannya ini mengguncangnya hingga ke inti, dan ini termasuk bagian terdalam dari dirinya yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Dia takut, dia menyadari bahwa dia benar-benar takut ketika kata-kata Qi Wuyao terdengar di telinganya. Saat itu, ketika dia kehilangan keluarga yang paling dia hargai, dia terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Kini, rasa takut mencengkeram bagian terdalam jiwanya dan setiap helai keyakinannya,
itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan, karena jika dia kehilangan sesuatu sekali lagi. Persis seperti yang dikatakan Chi Wuyao, Dewi Brahma Monarch, yang pernah menganggap semua ciptaan sebagai alat atau makanannya, kini telah berubah menjadi seekor anak ayam kecil yang cemas dan kehilangan dirinya sendiri. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah dirinya sendiri. Chi Wuyao berjalan maju tanpa tergesa-gesa dan berhenti di samping Qianye Yinger, bahu mereka saling bersentuhan dengan lembut. Dia menghembuskan napas perlahan sebelum berbicara dengan suara lembut, "Kamu sebenarnya tidak perlu takut padaku. Selama kamu tidak berubah menjadi Xia King Yue yang lain, aku tidak akan pernah menjadi musuhmu atau membawanya pergi darimu. Sebaliknya, seperti yang saya katakan sejak awal, yang saya rasakan terhadap Anda sebagian besar adalah rasa terima kasih." Lagi pula, katanya saat suaranya berubah lembut dan menggoda, "Saya sangat menantikan hari di mana saya bisa melayani pria yang sama di ranjang bersama dengan Dewi Brahma Monarch, saya yakin dia akan senang." Tubuh Qianye Yinger menjadi mati rasa, dan Chi Wuyao telah menghilang saat dia berhasil tersadar dari pingsannya. Tapi suara iblisnya yang menakutkan terus melekat di jiwanya, tidak mau memudar. Sepertinya semua ciptaan telah berkumpul dalam kerumunan di dalam wilayah suci pencuri jiwa. Terlebih lagi, setiap aura yang hadir di tempat ini begitu kuat hingga menyebabkan jantung seseorang berdetak kencang. Awan iblis berkumpul rapat di atas langit alam pencuri jiwa, menyebabkan langit terlihat jauh lebih rendah dari biasanya. Langit tampak suram dan gelap dan seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Realem King dan Lord yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di alam pencuri jiwa. Dunia bintang atas telah menempatkan diri mereka di dalam wilayah suci sementara kerumunan orang yang tampaknya tak ada habisnya berkerumun di sekitar bagian luarnya. Awan gelap bergolak di udara dan kabut gelap mulai terbentuk saat formasi gelap yang tak terhitung jumlahnya disalurkan ke setiap sudut wilayah suci pencuri jiwa. Formasi gelap yang dalam ini menggunakan artefak warisan yang ditinggalkan oleh iblis sejati ke alam bulan terbakar sebagai inti mereka. Dengan upaya terpadu dari 3 kerajaan, upacara penobatan dapat diproyeksikan ke setiap sudut alam ilahi utara.